tiga dimensi dari protein barangkali tidak disertai dengan perubahan fungsi sama sekali. Dari sana kita akan bisa lihat apakah mutasi itu menyebabkan perubahan struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuarter dari protein. Karena itu saya anggap materi ini sangat penting, dan karena itu paketnya saya adjustment, saya sesuaikan, yaitu hari ini adalah dasar-dasar biologi molekuler, yaitu DNA, RNA, PCR, dan sequencing. Ya. Kemudian saya refresh lagi sekali sejauh mana kita minggu lalu, ya. Mohon diingatkan nanti WA organizing komite saya, staf saya, untuk segera memberikan materi PowerPoint ini, ya. Dan juga beberapa film beberapa animasi yang disertai untuk pemahaman yang lebih lanjut, ya. Mohon dilihat. Ya. Untuk training yang minggu lalu barangkali ini yang saya perlu ulang, yaitu polimerisasi. Jadi bagaimana asam nukleat itu menyambung menjadi satu, menjadi DNA atau RNA, itu polimerisasi itu melalui ikatan fosfodiester, ya, di mana, ya, sekali lagi, di mana gugus pointer option saya buat pen saja, ya. Jadi gugus di mana atom gugus hidrogen, ya, OH, hidroksil pada atom C yang ketiga aksen 3' gula yang pertama berikatan dengan gugus fosfat atom C yang ke-5' gula yang berikutnya, sehingga 3 aksen, 5 aksen, dan seterusnya. Dan kemudian sehingga akan ada ujung, satu adalah ujung 5 aksen yang bebas, yaitu fosfat bebas, sedangkan ujung yang satu lagi disebut dengan ujung hidroksil OH, 3 OH yang bebas, sehingga nanti ada terminologi dari DNA itu adalah 5N, jadi 5'N, jadi 3 ujung 5 aksen, ujung 3 aksen, agar dipahami dengan baik. Sehingga, dan yang kedua, bahwa semua enzim-enzim untuk DNA di lab, ya, yang untuk sintesis DNA dan untuk ligasi itu hanya adalah membuat atau mengkatalisis ikatan fosfodiester. Sedangkan enzim-enzim yang memecah DNA itu menghidrolisis ikatan fosfodiester. Seperti itu saja. Jadi ini saya kira termasuk ujung-ujung pemahaman kunci dalam biologi molekuler. Karena itu saya perlu ulang kembali, ya. Kemudian yang berikutnya adalah anti-paralel. Jadi bahwa DNA itu anti-paralel. Jadi selalu ada 2 rantai, ya, 2 serat, yaitu serat 5 aksen ke 3 aksen, dan sebaliknya 5 aksen ke 3 aksen ke arah yang berbeda, ya. Nah, ini perhatikan, jadi kalau nanti berbicara tentang RNA, maka reverse transkriptase yang pertama adalah membuat cDNA atau complementary DNA dari arah yang berbeda, 3 aksen, dan kemudian dalam siklus yang berikutnya kalau PCR baru kemudian membuat anti-paralel, ya. Ini jadi anti paralel, jadi anti paralel. Kemudian the next, ya, yang saya anggap penting adalah DNA, RNA. Jadi RNA itu adalah DNA itu sendiri. Ya. Jadi mohon perhatikan, RNA adalah DNA itu sendiri. Ya, serat 5 aksen, 3 aksen, serat positif, gitu, rantai polaritas positif, serat positif. Karena apa? Karena yang di RNA itu menggunakan template atau cetakan ada anti-strand. Jadi yang 3 aksen, 5 aksen. Jadi ini sebaiknya. Jadi sehingga RNA adalah DNA itu sendiri, kecuali timin diganti urasil, dan gula yang digunakan adalah gula ribosa. Dalam database, sekali lagi, tidak pernah database itu mencantumkan sekuens RNA. Kecuali publikasi, kecuali paper, ya, itu bisa ditulis. Tapi database semua mencantumkan cDNA.
Kalau virus itu dan selalu serat positif, selalu yang polaritas positif. Kalau Anda tahu bahwa virus adalah berpolaritas negatif, tinggal dengan bioinformatika, software bioinformatika, Anda melihat mencari rantai komplementari. Ya, itu yang minggu lalu yang krusial saya kira. Nah, yang hari ini, kemudian yang kedua adalah organisasi gen eukariota, ya, eukariota dan prokariota, bahwa eukariota itu kurang lebih adalah direct, jadi tidak ada begitu suatu gen itu nanti bisa diregulasi namanya. Jadi kecuali ya housekeeping gen, ya. Bisa ada catatan di sini, saya buat catatan saja. Oke, saya buat catatan. Gen itu textbook, ya. Gen itu diregulasi kecuali housekeeping gen, ya. Kecuali misalnya kacau ini, ya. Diregulasi kecuali housekeeping gen, ya. Ya, jadi apa namanya, gen yang harus diekspresikan, misalnya kalau di bakteri yaitu dinding sel bakteri, dinding inti, apa namanya, ribosom dan sebagainya. Jadi gen-gen yang harus diekspresikan karena dia itu untuk sebagai sel yang intak, ya, sel yang sehat, ya, yang intak harus menjadi sel. Kalau tidak begitu tentu tidak akan pernah menjadi sel sama sekali, ya. Itu. Jadi harus gen itu diregulasi. Sedangkan bakteri untuk beberapa gen yang bisa tergantung dari stimulus, ya, misalnya adanya laktose, maka gen beta galaktose itu diekspresikan, ekspresi gennya itu diekspresikan. Maka kalau di bakteri adalah sifatnya tidak ada begitu komplit gennya itu langsung diterjemahkan menjadi mRNA, kemudian dijadikan ditranslasi menjadi protein. Ya. Nah, sedangkan untuk eukariota itu mengalami proses, jadi semua gen kita itu ada terbagi-bagi dalam ekson dan intron, bisa cukup panjang sampai puluhan ribu basa. Dan ada lebih dari puluhan ekson dan puluhan intron di dalamnya, dan mengalami proses splicing. Jadi intronnya dihilangkan, ya. Dan di sini kemudian bisa exon selection. Jadi berbagai gen yang sama bisa diekspresikan berbeda di jaringan yang berbeda. Itu hanya melalui proses exon selection. Jadi seleksi exon saja. Sehingga ini memperkaya kapasitas genetik untuk menjadi suatu protein, ya. Kemudian yang kedua adalah penambahan dudung metilguanosin, ya, dan kemudian penambahan poli A, jadi ekor A. Ini gunanya untuk proteksi mRNA dari RNase, ya. Sehingga nanti kalau sintetik kalau ingin mengembangkan ekspresi produksi suatu mRNA yang infeksius untuk hewan, ya, untuk hewan di atas, untuk di atas prokariota, itu maka pastikan bahwa sistem Anda mempunyai poli A, sistem kita mempunyai poli A, dan yang kedua adalah harus ditambahkan metilguanosin di ujung 5 aksen dari mRNA itu. Itu tentu saja dengan kit atau dengan enzimatik itu bisa dilakukan. Saya kira itu saya kira penting untuk dicamkan lebih lanjut, ya. Sorry, ini. Nah, struktur gen yang lengkap diperhatikan. Jadi struktur gen yang lengkap ini juga nanti waktu
waktu memblast atau apa namanya mendownload atau gen mining, di informasi di dalam database itu selalu bervariasi. Kadang-kadang hanya fragmen tertentu dari open reading frame, daerah yang menjadi protein, kadang-kadang disertai dengan promoter, dan kemudian ujung 3 non-coding region dari ujung 3 dari cDNA itu. Jadi mohon nanti pada waktu demo tentang bagaimana gen mining, minggu depan saya akan tunjukkan kita harus secara detail, secara lengkap mengingat atau mencatat kira-kira dari gen yang ditaruh orang di dalam gene bank itu dari mana start codon, dari mana sampai di mana stop codon. Jadi ada promoter, open reading frame, dan non-coding region. 3 aksen non-coding region. Jadi sangat kita harus kita harus critical tentang itu. Jadi mencatat, menulis kira-kira where it start, dari mana start codonnya di posisi yang mana. Gitu. Jadi kadang-kadang orang menaruh bagian hanya open reading frame, hanya yang coding region saja, kadang-kadang complete cDNA, kadang-kadang whole genome, seperti misalnya COVID-19, itu 30.000 basa ditaruh di sana. Tapi di sana sudah dikasih tahu bahwa posisi spike misalnya dari posisi 22.000 sekian sampai 25.000. Kita yang harus teliti, kita mau mencari gen apa dan kemudian memotong bagian-bagian yang tidak kita inginkan sesuai dengan informasi yang tersedia di gene bank, ya. Ini. Kemudian yang hari ini adalah protein. Ini bagi saya kritikal, cukup detail. Saya harus memberikan kadang-kadang karena untuk menerjemahkan suatu fungsi biologis dari suatu protein, dari mutasi misalnya sekarang misalnya ribut tentang atau ramai tentang varian COVID-19 dan kemudian banyak para ahli mengungkapkan adanya antibody dependent enhancement, kemudian vaksin menjadi tidak efektif dan lain sebagainya, itu tentu kita bisa kritisi, kita bisa terjemahkan dari informasi genetik tersebut, barangkali belum tentu hal itu terjadi. Ini yang hari ini saya ingin sampaikan, ya. Pertama adalah bahwa yang membuat makhluk hidup adalah protein. Ibarat bangunan, ya dinding bangunan, lantai, kemudian semua genting, atap, listrik, dan alat-alat yang di dalamnya itu adalah protein semua. Tapi bagaimana bangunan dibuat itu tergantung dari DNA-nya. Ya. Protein dalam bangun sel dan proses. Itu tidak hanya dalam membuat sel, tapi juga proses melalui enzimatis. Itu semuanya protein. So far terdiri dari 20 asam amino, dan inilah yang menentukan fenotipe makhluk hidup. Ya, ini yang menyebabkan makhluk hidup berbeda. Ada yang kulit putih, kemudian kulit hitam, kemudian rambut lurus, rambut keriting, diabetes, tidak diabetes, beresiko kena penyakit jantung, Alzheimer, atau apa saja. Jadi yang menentukan fenotipe makhluk hidup itu selalu protein, bukan gennya, tapi protein itu based on DNA. Dan ini umumnya untuk makhluk hidup tingkat tinggi, ya, eukariota, itu sering umumnya tidak single gen. Dia tidak pernah satu gen hanya menentukan sifat-sifat suatu makhluk hidup. Ya. Jadi dalam translasi, jadi proses pembentukan protein itu terdiri dari 3 komponen, yaitu inisiasi, ya, bagaimana inisiasi sintesis protein di ribosom itu dimulai, ya, pengikatan dengan ribosom, pengikatan dengan F-metionin pada start codon, perhatikan. Jadi gen metionin, codon metionin itu selalu dianggap sebagai sebagai start codon, karena apa? Semua protein, semua gen diawali open reading frame-nya selalu diawali dengan metionin, ya.
Di pada start codon, kemudian baru elongasi penambahan asam amino sesuai dengan codon pada mRNA, dan kemudian terminasi pelepasan ribosom. Ya, ini jadi di sini inisiasi ini tadi promoternya penting. Promoter Cossack sequence yang minggu lalu kita bahas itu di sana penting. Ya, jadi kapan ATG dianggap sebagai start codon oleh sistem biologi? Ini yang penting. Nah, ini jadi melibatkannya adalah mRNA, tentu jadi terjemahan daripada DNA, tetapi di samping mRNA ada dua lagi tRNA. Jadi di sel di setiap begitu ada kebutuhan sel itu memproduksi sesuatu dan membelah, maka pada saat yang sama juga gen yang menyandi tRNA, itu tRNA coding region-nya itu juga diterjemahkan menjadi tRNA dan kemudian rRNA. Ya, di sini mulai nanti kita harus perhatikan nanti waktu ekspresi adalah menurut saya catatan saya adalah catatannya ya catatan saya adalah perlu optimasi gen sesuai spesies target. Ya, di sini jadi perlu suatu gen yang ingin kita ekspresikan perlu dioptimasi sesuai dengan spesies target. Yang mudah-mudahan minggu depan saya cover isu ini, how to optimize your gene, bagaimana mengoptimasi gen kita sesuai dengan spesies target yang kita harapkan. Jadi ini mudah-mudahan bisa minggu depan. Jadi karena apa nanti optimasi gen spesies target ini kenapa? Karena spesies tRNA di masing-masing spesies, di masing-masing jenis hewan itu berbeda. Ada yang rare, ada yang jarang, ada yang common. Nah, yang common tidak masalah, tapi yang jarang sekali ini, yang tRNA yang jarang di spesies itu, kemungkinan nanti translasi dari protein kita akan terhambat atau lambat, atau hasilnya tidak optimal. Ya. Nah, asam amino kemudian ditambahkan pada peptida sesuai dengan sequence codon pada mRNA seperti tabel sandi genetika universal. Jadi ajaibnya adalah semua makhluk hidup, ya, tentu ada variasi sedikit, ada variasi jadi berbagai spesies. Saya tidak akan singgung, ini universal saja. Semua makhluk hidup itu adalah proteinnya ditentukan oleh codon, yaitu 3 nukleotida berurutan, successive nucleotide pada mRNA yang menentukan asam amino yang disandi pada codon tersebut. Ya, jadi successive nucleotide. Nah, asam amino ditulis dengan 3 huruf, triple letter code atau 1 huruf, single letter code. Jadi kalau Anda baca umumnya adalah single letter code. Nanti kita lihat. Kemudian nanti Anda akan lihat ada yang disebut dengan degenerasi kodogenetika. Degenerasi of genetic code. Karena apa? Berbagai asam amino ditentukan lebih dari 1 codon. Ya. Semua protein di alam dimulai dari asam amino metionin dengan ATG pada DNA atau AUG, sekuen AUG, sehingga ATG yang pertama disebut sebagai start codon. Dan selalu ada codon untuk terminasi. Sampai sepanjang apa RNA itu kemudian diterjemahkan menjadi protein, maka ada yang disebut dengan codon UAA, UGA, UAG. Yang codon ini tidak menyandi asam amino, melainkan sebagai signal akhir dari rantai protein. Ya, ini Anda lihat tabel genetika. Jadi 3 asam nukleat berurutan. Depan, tengah, belakang. Ya, ini tabelnya. Depan misalnya U atau T di DNA, kemudian T, itu bacanya. Jadi depan, tengah, belakang, ya. T, kemudian yang kedua dibaca adalah C atau UUC pada RNA, sedangkan yang ketiga adalah UUA, ya. Keempat adalah UUG. Jadi ini. Jadi dengan
kodon ini. Ya. Dan Anda perhatikan, semua kodon yang berbunyi U, UUC, UUA, dan UUG itu semua menjadi, UUC menjadi fenilalanin, disingkat dengan F, single letter code, atau P, triple letter code, jadi sandi 3 huruf, sedangkan UUA dan UUG itu menjadi leucin. Ya. Tapi leucin juga disandi oleh kode CUU, CUA, CUC, dan CUG. Seperti itu ya. Ini, sorry, option, pen, ya, ini. Jadi, leucin itu disandi oleh mempunyai ada 6 kodon. 6 kodon yang sebagai signal penambahan leucin. Ya. Sedangkan fenilalanin 2 kodon. Serin, yang Anda perhatikan, serin itu di sini ada 4, ya, 4 kodon, sedangkan di lain adalah yang serin yang lain AGU dan AGC juga kode untuk serin. Ya, demikian. Di dan Anda perhatikan kemudian adalah sandi untuk metionin. Met itu selalu single code, ya, single single genetic code. Sedangkan sama dengan triptofan. Anda perhatikan ini triptofan juga single single code, ya, triptofan. Sedangkan cysteine itu 2 dan demikian seterusnya. Jadi sekali lagi, terjemahan asam amino, terjemahan mRNA menjadi protein itu bervariasi. Ya, ada yang selalu berdasarkan apa yang disebut dengan genetic code, ya, tabel sandi genetika seperti itu. Nah, software untuk bioinformatika juga dasarnya seperti ini. Ya, developernya atau ya pengembangnya itu sudah mengembangkan sistemnya bahwa setiap berbunyi AUG atau ATG maka diterjemahkan menjadi metionin. Nah, kemudian ileucin misalnya adalah AUU, AUC, AUA, itu menjadi ileucin, demikian seterusnya. Jadi demikian pakemnya, tapi kemudian Anda melihat ada satu asam amino disandi oleh 6 kodon, ada yang disandi oleh 2 kodon, ada yang disandi oleh 1 kodon, ada yang disandi oleh 3 kodon, dan ada juga yang disandi oleh 4 kodon. Demikian seterusnya. Nah, di sini kita harus cerdas bahwa mutation atau mutasi daripada DNA ya belum tentu menyebabkan perubahan asam amino. Nanti kita lihat, tentang ini, bahasan ini bagi saya cukup kritis untuk bagi kita untuk memahami fenomena biologi yang sedang kita hadapi. Ya, nah ini perhatikan. Jadi dalam mRNA selalu AUG, ya, AUG yang pertama, AUG itu sebagai kodon pembuka. Kenapa demikian? Karena akan ada mRNA, ya, itu di dalam ribosum itu RNA itu selalu metionin, ya, karena ada UAC yang dan kemudian setelah penambahan ikatan peptida, peptide binding di sini, maka antikodon itu hilang, tRNA itu akan meninggalkan ribosum RNA. Kemudian begitu dua ini berikutnya, kodon berikutnya adalah 3CUA, dan kemudian ini adalah sinyal untuk asparagin, kemudian penambahan di peptida dan seterusnya. Ikatan di peptida